Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Yofianggara dari kelas 11 IPA 3. Peralatan yang saya gunakan hanyalah kardus dan alat-alatnya gunting, cutter, dan lem. Waktu yang saya butuhkan hanyalah sekitar kurang lebih 1 hari. Dan saya juga tidak mengeluarkan biaya dikarenakan saya menggunakan bahan-bahan bekas seperti kardus bekas aqua. Dan pertama-tama adalah cold wall, dinding sel lapisan kaku yang terdiri dari selulosa, glikoprotein, lignin. Bagian ini terletak di luar membran sel dan terdiri dari protein, polisakarida, dan selulosa. Fungsi utama dinding sel adalah untuk melindungi dan memberikan dukungan struktural pada sel. Selanjutnya yaitu nukleus atau inti sel adalah organel terbesar yang ada di dalam sel yang berperan sebagai struktur membran yang hanya ada dalam sel nukariosa. Fungsi vital dari nukleus adalah untuk menyimpan DNA atau informasi penting yang diperlukan untuk pembelahan sel, metabolisme, dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu vakuola. Mereka dapat menyimpan makanan atau nutrisi lain yang dibutuhkan oleh sel untuk bertahan hidup, dan juga menyimpan produk limbah agar dapat mencegah seluruh sel dari kontaminasi. Penyimpanan adalah untuk mempertahan tekanan terhadap dinding sel. Selanjutnya yaitu aparatus Golgi. Memiliki beberapa nama seperti kompleks Golgi atau badan Golgi. Fungsi utamanya adalah pengemasan dan sekresi protein. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel terkecil dalam membran yang terdiri dari RNA dan protein, lalu dimasukkan di sel prokariotik dan nukariotik. Fungsi ribosom adalah mengembalikan protein dari asam amino selama proses yang disebut sintesis atau transisi protein. Selanjutnya yaitu mitokondria adalah organel bermembran ganda yang dimasukkan di sitoplasma semua sel eukariotik. Fungsi mitokondria adalah memainkan peran utama dalam memecah nutrisi dan menghasilkan molekul kaya energi untuk sel. Selanjutnya yaitu
Stoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus yang terdapat di sitoplasma. Terdapat beberapa peran dan fungsi dari sitoskeleton. Dan fungsi lain sitoskeleton bagi tubuh diantaranya: 1. Sebagai pengatur gerakan sitoplasma, 2. Berperan dalam proses endositosis dan ekositosis, 3. Berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Selanjutnya yaitu monoplas. Dalam monoplas memiliki kandungan yang mengandung pigmen fotosintesis, sehingga tumbuhan dari melakukan proses fotosintesis. Jadi bisa dibilang fungsi monoplas yang sangat penting dalam membantu proses berlangsungnya fotosintesis. Lalu selanjutnya yaitu membran plasma, bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Fungsi membran plasma adalah dia akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilaluinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.